Dunia per-YouTuban itu sebetulnya nggak jauh beda seperti kita di zaman dulu. Yang dulu mungkin ketika kita ingin pentas, ketika kita ingin caper depan penonton, kita pasti butuh yang namanya panggung gitu kan. Selain itu pasti kita harus menyebar brosur agar penonton itu datang di acara kita. Nah, sebetulnya YouTube ini nggak jauh beda ya, sama. YouTube ini ibarat sebuah panggung yang dimana kalau bedanya mungkin kalau sekarang YouTube itu gratis ya. Kalau dulu mungkin kalau kita ingin sewa panggung gitu kan, itu pasti nyewa bayar gitu ya. Tapi YouTube ini sudah gratis yang dimana kita tinggal upload aja gitu kan untuk caper ataupun untuk menonjolkan bakat kreativitas kita. Akan tetapi walaupun YouTube itu gratis, tapi YouTube itu memiliki aturan-aturan yang sangat-sangat berlaku yang dimana kalau kita melanggar aturan tersebut bisa-bisa channel kita itu akan di-banned alias dihapus. Nah, YouTube ini mengadakan yang namanya komunitas pedoman YouTube. Mungkin sekarang ini banyak sekali yang merasakan ya, yang sudah terkena teguran, pedoman komunitas gitu kan, satu, 2, 3 dan dihapus. Ini terjadi ketika saya mengupload video sebelum adanya channel Bang Metrik ini. Dulu nama channelnya Metrik TV. Saya belum paham tentang aturan-aturan YouTube ini, oh ternyata seperti itu. Pas saya upload-upload video-video yang tentang apa ya waktu itu saya zaman dulu, pokoknya film-film Korea, film Doraemon, nggak taunya besoknya channel saya dihapus. Mungkin sebelumnya sudah ada teguran satu, teguran 2, dan ternyata mungkin itu sudah teguran 3, dan otomatis dihapus. Nah, mungkin juga sekarang ini banyak sekali yang merasakan kena teguran satu. Wah, ini sudah was-was sekali bagi para kreator pemula, karena pastinya mungkin berpikir kalau sudah terkena teguran satu itu pasti videonya ataupun channelnya itu tidak akan direkomendasikan alias sepi katanya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan bahas seperti apa sih kita cara menghilangkan untuk teguran-teguran tersebut dan apa dampaknya ketika kita terkena teguran-teguran. Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Metrik. Seperti biasa di awal-awal doa yang berulang-ulang yang pasti itu dijabah. Buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Tentang pedoman komunitas YouTube yang ini sangat-sangatlah riskan bagi para YouTuber pemula. Karena yang tadi awal dikatakan, kalau kita terkena teguran 3 kali, itu pasti channel kita akan di-banned. Yang dimana mungkin kita sudah lama-lama ya, sudah lama berjalan menjadi YouTuber, tapi nggak taunya channel kita di-banned. Itu pasti rasanya gimana gitu ya. Nah, di sini alangkah baiknya ketika teman-teman berawal menjadi YouTuber harus paham terlebih dahulu apa aja sih isi tentang pedoman komunitas YouTube tersebut. Sebelum kita menginjak tentang isi dari pedoman komunitas, di sini saya ajak teman-teman dulu tentang dasar-dasar pedoman komunitas YouTube. Yang ini ada beberapa tingkatan, yaitu adalah teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Dan di awal-awal sebelum mendapatkan keteguran, itu ada yang namanya peringatan. Yang pertama saya bahas tentang peringatan. Ini saya langsung dari YouTube-nya, itu adalah SOP YouTube ya. Ini sah, valid langsung dari YouTube-nya tentang peringatan. Peringatan. Kami mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan Anda tidak sengaja melanggar kebijakan kami. Itulah sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya dikenai peringatan. Agar masa berlaku peringatan ini berakhir setelah 90 hari, Anda dapat mengikuti pelatihan kebijakan yang tertera di sini ya. Namun, jika konten Anda melanggar kebijakan yang sama dalam periode 90 hari tersebut, maka masa berlaku peringatan tidak akan berakhir dan channel Anda akan menerima teguran. Dan di sini YouTube mengatakan, terkadang satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Namun jika menurut Anda kami salah, Anda dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Peringatan ini tidak berdampak apapun pada channel kita.
Jadi kita masih bisa tetap upload di dalam jangka peringatan. Dengan kata lain, yang sudah diberikan jangka oleh YouTube yaitu 90 hari ataupun selama 3 bulan, kita harus lebih berhati-hati dalam membuatkan konten. Karena jika tidak, maka kita akan dikenakan teguran pertama. Nah, teguran pertama itu sebagai berikut. Teguran pertama, jika kami mendapati konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami, untuk kedua kalinya Anda akan menerima teguran. Teguran ini berarti Anda tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu. Yang pertama, kita tidak bisa mengupload video, live streaming, atau story. Kalau story sekarang udah nggak ada ya. Yang kedua, kita tidak bisa memulai live stream terjadwal. Jadi ya harus langsung ya, bukan dijadwal. Yang ketiga, menjadwalkan video untuk ditayangkan secara publik. Ya kan nggak bisa upload. Lalu yang keempat, membuat Premiere. Ya kan nggak bisa upload. Yang keempat, menambahkan cuplikan ke Premiere atau live stream mendatang. Lalu kita tidak bisa membuat thumbnail custom atau postingan komunitas. Lalu kita tidak bisa membuat, mengedit, atau menambah kolaborator ke playlist. Dan yang terakhir, kita tidak bisa menambah atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Jadi ini mah udah kayak di freeze ya, dibekukan gitu ya selama 1 minggu. Nah, lanjut di sini setelah periode 1 minggu, kami otomatis memulihkan hak istimewa penuh. Tapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari. Teguran pertama ini hampir mirip seperti yang peringatan tadi. Tapi bedanya untuk teguran pertama ini, tadi dikatakan kita tidak bisa mengakses ataupun kita tidak bisa mengupload video selama seminggu. Tapi jangka teguran itu akan tetap berjalan sampai masa waktunya. Lalu gimana kalau belum waktunya kita habis tegurannya itu dan kita melakukan pelanggaran lagi? Nah, maka artinya kita akan mendapatkan teguran yang kedua. Lalu gimana kalau kita melanggar lagi? Ya udah, itu namanya teguran ketiga dan channel kita itu benar-benar dihapus dari YouTube. Nah, gimana kalau kita sudah mendapati terkena teguran 3 yang artinya channel kita itu dihapus. Nah, kita bisa mengajukan banding ya, ditakutkan YouTube itu salah mengreview video kita yang mungkin itu bukan tentang teguran, tapi YouTube itu mengatakan teguran. Nah, di sini kita bisa banding yang formatnya sudah disediakan oleh si YouTube. Lanjut, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapati teguran dari YouTube? Yang harus teman-teman perhatikan untuk pertama kali itu adalah jangan lupa suruput kopi hidung heula gitunya biar enggak terkena teguran. Biar nggak tegang lah nonton Bang Metrik di tadi ngomong bae Bang Metrik gitu kan kita seruput saeutik banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana tadi ya? Nah, kalau kita terkena teguran, yang paling pertama kita harus patuhi dulu yang namanya pedoman komunitas YouTube. Nah, ini banyak sekali ya, nanti saya akan bahas di depan ya. Lalu yang kedua adalah ya menunggu frekuensi ataupun jangka teguran tersebut yang tadi dikatakan 90 hari. 3 bulan gitu kan. Artinya kita harus lebih berhati-hati dalam mengupload video. Nah, selanjutnya di sini saya akan berikan ini pengalaman-pengalaman ya, termasuk dari saya juga, termasuk dari teman-teman saya juga yang ini terkena teguran, biar teman-teman bisa terhindar dari yang namanya teguran. Ada banyak sekali yang dikatakan oleh si YouTube tentang pedoman komunitas ini. Yang kalau kita baca satu persatu itu pastinya agak panjang ya, pasti lama dan juga bikin mumet gitu kan. Nah, di sini saya akan berikan ini pengalaman-pengalaman saja yang mungkin sudah dialami dan juga tidak disadari, tapi kok kena teguran ya. Yang pertama itu jangan kita upload tentang aplikasi yang itu crack gitu ya. Ini pengalaman diri saya pribadi ketika dulu saya bikin konten tentang yang dulu itu saya masih ingat Truecaller yang dulu saya bikin itu tentang cara install aplikasi Truecaller Premium. Nggak taunya di
di-banned ataupun diklaim ya sama si ya yang punya aplikasinya ya. Di sana ya ada emailnya langsung ya pemilik Truecaller-nya. Aduh, hampura Truecaller. Sekarang mah saya ampun ya gitu ya. Nggak mau-mau lagi ya. Selain itu juga ada teman saya ya. Dan ini biasanya itu agak lama kenanya. Yang uploadnya itu 2 tahun lalu ataupun 1 tahun yang lalu, tapi baru-baru kena sekarang. Nah, itu tentang bikin tutorial-tutorial FB ya. Nah, kalau saya lihat sih isinya contohnya seperti cara nambahin like ataupun ya nambahin like secara instan lah pokoknya gitu kan. Nah, nggak taunya diklaim juga oleh pemilik Facebook tersebut ya. Nah, itu contoh yang pertama. Itu jangan sampai teman-teman mengupload tentang tutorial-tutorial aplikasi-aplikasi crack. Lalu yang kedua, ini ada yang pernah mengalami. Kontennya itu nggak terkena teguran sama sekali. Tapi ketika pengajuan monetisasi, ditolak monetisasinya karena konten kekerasan. Jadi channelnya itu tentang kayak apa gitu ya, kayak kerasukan seperti itu gitu kan, yang kayak kesurupan gitu ya, ya sampai jungkir balik ataupun sampai ya tidur-tiduran di tanah gitu kan. Nah, menurut kita itu kan pasti bukan halnya kekerasan itu kan, tapi menurut si YouTube itu dikatakan kekerasan. Nah, untuk menghindari konten yang hal seperti ini, teman-teman harus mengblur ya. Blur tentang mungkin kalau yang ada jungkir balik ataupun mungkin yang ya fisik lah, pokoknya fisik ya fisik manusia gitu kan, itu harus di blur. Termasuk juga darah. Nah, kalau darah itu biasanya nggak terkena teguran, tapi nantinya itu akan terkena dolar kuning ya katanya seperti itu. Dan ini yang terakhir, banyak sekali yang merasakan ketika sudah mendapati teguran, itu kok biasanya channel malah sepi. Apakah itu dampak dari terkena teguran? Jawabannya tidak. Karena tadi dikatakan bahwasanya ketika kita mendapati teguran, itu tidak dikatakan bahwasanya channel kita akan sepi ya. Itu tidak dikatakan. Lalu kenapa channel kita sepi? Nah, untuk hal ini teman-teman bisa langsung saja lihat di video yang di sini ya. Langsung saja klik di sini kenapa sih video kita bisa sepi. Terima kasih dari saya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang baru jalan di dunia YouTube. Jangan sampai berdampak ataupun terkena teguran. Mohon berhati-hati dalam mengupload video. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.